warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai interaksi obat hiperlipidemia dengan interaksi obat kontrasepsi dan hormonal. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Israningsi, Megawati, Karisma Ferawati, Natasha Mutmainnah, dan Rika Rapika. Untuk materi pertama yaitu interaksi obat hiperlipidemia. Hiperlipidemia menurut American Heart Association adalah kadar lemak yang tinggi dalam darah. Hiperlipidemia menunjukkan suatu kondisi kelebihan substansi lemak, yaitu lipid, sebagian besar kolesterol, dan trigliserida dalam darah. Hiperlipidemia dibagi menjadi dua subkategori, yaitu hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. Hiperlipidemia dipicu oleh karena gaya hidup yang tidak sehat atau seimbang, seperti kurang olahraga yang membuat obesitas dan merokok. Pemicu yang lain bisa karena diabetes mellitus, penyakit ginjal, kehamilan, alkohol, obat-obatan seperti golongan diuretik, glukokortikoid, dan sebagainya. Adapun golongan hiperlipidemia yang pertama golongan statin. Mekanisme kerja dari golongan statin yaitu menghambat sintesis dalam hati dengan menghambat HMG CoA reduktase, merupakan enzim yang mengubah asam mevalonat menjadi kolesterol. Contoh obatnya yaitu simvastatin, lovastatin, serivastatin, pravastatin, fluvastatin, resuvastatin, dan atorvastatin. Adapun interaksi obatnya yaitu simvastatin dan amlodipin. Jenis interaksinya yaitu mayor atau besar. Pemberian bersama dengan amlodipin dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma simvastatin dan metabolit aktifnya. Asam simvastatin dan mempotensiasi resiko miopati yang diinduksi statin. Mekanisme yang diusulkan adalah penghambatan metabolisme simvastatin, amlodipin melalui CYP450-3A4 usus di hati. Adapun penata laksanaannya atau manajemen dari interaksi obatnya itu dosis simvastatin tidak boleh melebihi 20 mg setiap hari bila digunakan dalam kombinasi dengan amlodipin. Manfaat dari kombinasi ini harus ditimbang dengan hati-hati terhadap potensi peningkatan resiko miopati, termasuk rhabdomyolysis, fluvastatin, pravastatin, dan rosuvastatin mungkin merupakan alternatif yang lebih aman pada pasien yang menerima amlodipin karena tidak dimetabolisme oleh CYP450-3A4. Semua pasien yang menerima terapi statin harus disarankan untuk segera melaporkan nyeri otot, nyeri tekan, atau kelemahan yang tidak dapat dijelaskan, terutama jika disertai demam, malaise, dan atau urin berwarna gelap. Terapi harus dihentikan jika kreatin kinase meningkat tajam tanpa adanya olahraga berat, atau jika miopati dicurigai atau didiagnosis. Golongan resin. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat garam empedu di lumen usus, sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik, sehingga sekresi steroid yang bersifat asam dalam artinya mengikat. Contoh obat yaitu kolesteramin, kolestipol, dan selesefam. Interaksi obat fenofibrat dan warfarin mayor. Turunan asam fibrat dapat meningkatkan efek hipoprotombenemia dari antikoagulan oral tipe kumarin. Mekanisme kerjanya yaitu mungkin melibatkan pemindahan antikoagulan dari tempat pengikatan protein plasma. Penata laksanaannya, perhatian harus dilakukan ketika fibrat diresepkan untuk pasien yang menerima terapi antikoagulan oral. Penentuan protombin yang sering disarankan sampai tingkat protombin telah stabil. Beberapa ahli merekomendasikan bahwa dosis antikoagulan pada awalnya dikurangi sekitar sepertiga hingga setengahnya. Kemudian secara bertahap disesuaikan seperlunya menurut pemantauan INR atau International Normalized Ratio. Golongan asam fibrat, yaitu mekanisme kerjanya berikatan dengan reseptor PPARA sehingga menurunkan VLDL dan meningkatkan HDL. Contoh obatnya itu fenofibrat, gemfibrosil, clofibrat, simfibrat, dan bezafibrat. Interaksi obat yaitu evolocumab dan efgartigimod alfa. Moderat, penggunaan efgartigimod alfa secara bersamaan dapat menurunkan konsentrasi plasma dan efek terapeutik obat yang berikatan dengan reseptor VC neonatus manusia. VCRN seperti
globulin imun, antibodi monoklonal atau turunan antibodi yang mengandung domain FC manusia dari subkelas IgG, misalnya abatacept, alfibrecept, asfetase alfa, belatacept, dulgolacept, etanercept, sulfaracept, rinolacept, romiflostin, dan beberapa faktor koagulasi rekombinan. Penata laksanaannya itu potensi penurunan efektivitas obat yang berikatan dengan reseptor FC neonatus manusia harus dipertimbangkan selama pengobatan bersamaan dengan evagartigomat alfa. Ketika penggunaan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang diperlukan pertimbangan untuk menghentikan evagartigomat alfa dan menggunakan terapi alternatif. Golongan niacin. Mekanisme kerjanya menghambat hidrolisis trigliserida oleh hormon sensitif lipase, sehingga mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan menurunkan sintesis trigliserida. Contoh obatnya, niacin, asam nikotinat, acipimox. Interaksi obat, niacin dan lipitor. Menggunakan atorvastatin bersama dengan niacin dapat meningkatkan resiko kondisi langa namun serius yang disebut rhabdomyolysis yang melibatkan kerusakan jaringan otot. Atorvastatin adalah obat yang termasuk dalam golongan statin. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim HMCoA reduktase yang bertanggung jawab untuk produksi kolesterol dalam tubuh. Niacin atau asam nikotinat juga dapat menurunkan kadar kolesterol dengan menghambat pelepasan asam lemak dari jaringan lemak serta meningkatkan pemecahan lemak dan penghilangan kolesterol dari tubuh. Kedua obat ini memiliki efek penurunan kolesterol. Adapun penata laksanaannya, penggunaan bersamaan statin dengan dosis pengubah lipid niacin 1 gram per hari atau lebih harus didekati dengan hati-hati dan hanya jika manfaat dari perubahan lebih lanjut dalam kadar lipid diantisipasi lebih besar daripada potensi resikonya. Penambahan niacin pada terapi statin biasanya memberikan sedikit pengurangan tambahan pada kolesterol LDL, tetapi pengurangan lebih lanjut dari trigliserida dan peningkatan kolesterol HDL dapat dicapai jika kombinasi diresepkan. Dosis statin yang lebih rendah harus dipertimbangkan. Golongan probukol. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat oksidasi LDL atau antioksidan. Contoh obatnya itu probukol. Interaksi probukol dan azitromisin itu dia moderat. Secara teoritisnya, penggunaan bersamaan dari 2 obat atau lebih yang dapat menyebabkan perpanjangan interval QT dapat mengakibatkan efek adiktif dan peningkatan risiko aritmia ventrikal termasuk torsade, depointes, dan kematian mendadak. Risiko agen individu atau kombinasi dari agen ini yaitu menyebabkan aritmia vertikal terkait dengan perpanjangan QT sebagian besar tidak dapat diprediksi tetapi dapat ditingkatkan oleh faktor risiko tertentu yang mendasari seperti sindrom QT panjang bawaan, penyakit jantung, dan gangguan elektrolit, misalnya itu hipokalemia, hipomagnesemia. Selain itu, tingkat perpanjangan QT yang diinduksi oleh tergantung pada obat tertentu yang terlibat dan dosis obat tersebut. Penata laksanaannya yaitu hati-hatian dan pemantauan klinis direkomendasikan jika beberapa agen yang terkait dengan perpanjangan interval QT diresepkan bersamaan. Pasien harus disarankan untuk mencari pertolongan medis segera jika mereka mengalami gejala yang dapat mengindikasikan terjadinya torsade de pointes seperti pusing, pingsan, jantung berdebar, irama jantung tidak teratur, sesak napas, atau sinkop. Yaitu golongan ezetibet, yaitu mekanisme kerjanya itu dapat menghambat absorpsi kolesterol di usus dan menghambat reabsorpsi kolesterol yang dieskresi dalam empedu. Contoh obat ezetibet yaitu interaksi obat ezetibet dan rosuvastatin. Menggunakan ezetibet bersamaan dengan rosuvastatin dapat meningkatkan resiko efek samping seperti kerusakan hati dan kondisi langka namun serius yang disebut dengan rhabdomyolysis yang melibatkan kerusakan jaringan otot rangka. Kombinasi ezetibet dan rosuvastatin dapat memberikan efek sinergis dalam menurunkan kadar kolesterol karena keduanya bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Penggunaan bersamaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mengurangi kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida. Penata laksananya yaitu pemberian bersama dengan ezetibet jarang dapat meningkatkan resiko miobatik dan peningkatan transminase serius yang terkait dengan penghambat redustase HMG yaitu statin. Itulah tadi pemaparan materi mengenai interaksi obat hiperlipidemia. Selanjutnya yaitu materi mengenai interaksi obat kontrasepsi dan
Interaksi obat hormonal dan kontrasepsi. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama definisi hormonal dan kontrasepsi, yang kedua golongan obat, dan yang ketiga interaksi obat. Yang pertama hormonal. Hormon atau hormonal merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari hormoin yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Selanjutnya itu kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra, berarti mencegah atau melawan. Sedangkan kontrasepsi adalah pertemuan antara sel telur atau sel wanita yang matang dan sel sperma atau sel pria yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan Golongan obat hormonal dan kontrasepsi. Golongan obat kontrasepsi pil kombinasi atau KPK. Contoh obatnya itu monofasik, trifasik, bifasik, kuadrifasik. Mekanisme kerjanya yaitu mencegah pelepasan telur dari ovarium, menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui sperma, menggunakan pergerakan tubas sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu. Kontrasepsi pil progestin atau KPP, yaitu nama obatnya linestrol, terus norgestrel dan levonorgestrel. Mekanisme kerjanya yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Selanjutnya, golongan kontrasepsi suntikan kombinasi atau KSK. Contoh obatnya medroksiprogesteron asetat dan estradiol sipionet. Mekanisme kerjanya mencegah pelepasan telur dari ovarium, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada endometrium sehingga implantasi terganggu dan menghambat transportasi gamet oleh tubuh. Golongan selanjutnya kontrasepsi suntikan progestin atau KSP. Contoh obatnya depo medroksiprogesteron asetat, depo subkiprovera, dan depo noretisteron. Mekanisme kerjanya mencegah pelepasan telur dari ovarium, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma dan menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Golongan selanjutnya kontrasepsi implan. Contoh obatnya levonorgestrel dan etonogestrel. Mekanisme kerjanya mengentalkan lendir serviks, mengganggu proses pembentukan endometrium, mengurangi transportasi sperma dan menekan ovulasi. Golongan terakhir, kontrasepsi AKDR levonorgestrel. Contoh obatnya AKDR levonorgestrel atau Mirena. Mekanisme kerjanya, endometrium mengalami transformasi yang irreguler, atrofi epitel, sehingga mengganggu implantasi, mencegah terjadinya pembuahan dengan memblok bersatunya ovum dan sperma, mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi. Golongan KPK dan kontrasepsi implan. Contoh interaksinya dari KPK dan kontrasepsi implan ini yaitu desogestrol ditambah dengan glimepirid. Signifikasinya itu moderat. Mekanismenya etnil estradiol dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan mengurangi efektivitas glimepirid dan obat diabetes lainnya. Penata laksanaannya itu perhatian disarankan ketika obat yang dapat mengganggu metabolisme glukosa diresepkan untuk pasien diabetes. Pemantauan klinis yang ketat dari kontrol glikemik dianjurkan setelah inisiasi atau penghentian obat ini dan dosis agen antidiabetik bersamaan disesuaikan seperlunya. Yang kedua itu levonorgestrel dan fenobarbital. Signifikasinya itu moderat. Mekanismenya pemberian bersama dengan antikonvulsan tertentu seperti carbamazepin, eslicarbamazepin, oxarbazepin, fenobarbital, phenytoin, dan primidon dapat mengurangi kemanjuran hormon kontrasepsi. Penata laksanaannya yaitu menggunakan kontrasepsi oral dosis rendah, mungkin memiliki peningkatan risiko pendarahan, terobosan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Interaksi obat kontrasepsi suntikan kombinasi KSK, yaitu medroksiprogesterol dan topiramate. Signifikasi mekanismenya itu mayor, yang dimana topiramate dapat mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh, termasuk hormon seks, seperti progesterol. Penggunaan topiramate dapat mengurangi efek dari medroxprogester pada pengendalian siklus menstruasi atau pengendalian kehamilan. Hal ini dapat mengurangi keefektifan medroxprogester dalam mencegah ovulasi dan kehamilan. Penata laksanaannya yaitu potensi penurunan efikasi kontrasepsi dan peningkatan perdarahan trombosan harus dipertimbangkan pada pasien yang menggunakan kontrasepsi hormonal, termasuk bentuk oral, injeksi, transdermal, dan implan selama pengobatan dengan topiramate.
topiramate, terutama pada dosis di atas 200 mg per hari. Beberapa dokter dan produsen merekomendasikan bahwa pasien dengan dosis topiramate pada atau di atas 200 mg yang menggunakan kontrasepsi oral harus menerima sediaan yang mengandung tidak kurang dari 30 atau 35 mcg estrogen. Sementara yang lain merekomendasikan setidaknya 50 mcg.